welcome back to my channelnya mahasiswa. Di video kali ini aku akan jawab pertanyaan dari teman-teman yang lumayan banyak nanya di kolom komentar tentang lanjut S2 pemerintahan atau program magister pemerintahan. Tapi sebelumnya jangan lupa klik subscribe dan turn on notification biar kamu nggak ketinggalan informasi terbaru dari video-videoku selanjutnya. Nah, jadi banyak banget yang tanya di kolom komentar tentang S2 pemerintahan, bisa nggak sih menerima calon mahasiswa baru dari yang S1 non-linear, baik berada di satu rumpun yang sama-sama rumpun soshum maupun dari S1 yang rumpunnya lumayan jauh nih dari Saintek. Nah, jadi peraturannya akan berbeda-beda tergantung kampus apa yang kamu tuju. Karena setiap kampus punya kebijakan dan persyaratan yang berbeda-beda. Di sini aku udah merangkum dari 6 universitas yang menyediakan program S2 ilmu pemerintahan. Kalau di akhir nih teman-teman tanya, kok kampus yang aku cari nggak disebutkan di sini? Ya, aku nggak menyebutkan semua kampus. Kenapa? Karena informasi yang aku dapat di internet itu terbatas banget. Karena banyak banget program ilmu pemerintahan yang tersedia di Indonesia, tapi mereka nggak punya informasi yang lengkap di websitenya. Jadi susah banget nyarinya dan ya cuma ada 6 ini yang menyediakan informasi tentang persyaratan bagi mahasiswanya. Jadi oke, aku akan langsung jelasin aja. Yang pertama yaitu Unpad atau Universitas Pajajaran. Nama program studinya ini agak berbeda, namanya yaitu S2 Pemerintahan Bidang Aplikatif atau Terapan. Jadi bukan ilmu pemerintahan yang murni, tapi bidang aplikatif atau bidang terapan. Untuk persyaratannya berasal dari S1 yang terakreditasi, jadi nggak ada persyaratan harus dari background yang linear. Tapi ada syarat tambahan yaitu nilai TKA atau tes kemampuan akademik harus di atas 450. Yang selanjutnya di UGM atau Universitas Gadjah Mada, ini tuh persyaratannya harus dari S1 yang linear dengan IPK di atas 2,5 bagi kamu yang S1-nya prodi dengan akreditasi A. Tapi kalau prodinya dengan akreditasi B, IPK minimum yaitu 2,75. Dan bagi kamu yang berasal dari S1 yang prodinya C, IPK minimumnya 3. Jadi ya tantangannya lebih banyak ya. Yang selanjutnya yaitu Undip. Kalau Undip ini memberikan keringan. Kalau Undip ini kesempatannya lebih banyak, jadi bisa buat kamu yang lulusan S1 maupun yang D4. Dengan IPK minimal 2,75 dan dari berbagai disiplin ilmu. Tapi untuk yang di Undip ini, dia bukan prodi ilmu pemerintahan. Karena kalau di Undip ini teman-teman cari di websitenya, itu ada informasinya di Magister Ilmu Politik. Jadi bukan di Magister Ilmu Pemerintahan. Nah, di Magister Ilmu Politik ini ada program ilmu pemerintahannya. Yang selanjutnya itu di Unhas atau Universitas Hasanuddin. Untuk di Universitas Hasanuddin ini, persyaratannya yaitu dari S1 dengan IPK di atas 2,75. Dan untuk S1-nya ini berasal dari perguruan tinggi yang terakreditasi, jadi nggak ada persyaratan akreditasinya harus akreditasi apa. Yang penting terakreditasi BAN PT, dan untuk S1-nya nggak ada keterangan harus dari background tertentu. Yang selanjutnya yaitu dari STPMD APMD. Nah, ini nggak ada keterangan backgroundnya harus dari S1 apa, cuma ada keterangannya ya lulusan S1 gitu. Dan yang terakhir yaitu di Universitas Brawijaya. Jadi kalau misalnya aku lihat informasinya di website terakhir per tahun 2022 ini ada keterangan kalau Universitas Brawijaya mau membuka prodi Magister Ilmu Pemerintahan, tapi update terakhirnya di tahun 2022. Jadi pas aku buka websitenya nggak ada update terbaru, entah belum dibuka prodinya atau sudah dibuka prodinya tapi informasinya masih belum diupdate di website resminya. Teman-teman bisa langsung hubungi kontak personnya aja. Nah, untuk program ilmu pemerintahan ini udah banyak banget di Indonesia, tapi sayangnya informasinya memang tidak begitu lengkap di websitenya. Nah, daripada aku bikin-bikin kan informasinya, jadi ya udah 6 kampus yang menyediakan program S2 ilmu pemerintahan ini aku harapkan bisa menjadi gambaran bagi teman-teman ya, bahwa ternyata setiap kampus punya ketentuan yang berbeda-beda. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen mendaftar di program S2 ilmu pemerintahan di kampus yang belum aku sebutkan, teman-teman bisa langsung hubungi CP-nya atau kalau enggak email kampusnya, atau mungkin kalau misalnya kampusnya berada di satu kota tempat domisili teman-teman bisa langsung datang ke kampusnya. Oke, segitu aja. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Kalau kamu punya pertanyaan lain terkait perkuliahan, kuliah S2 dan lain sebagainya, kamu bisa tanya di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa klik subscribe dan turn on notification. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.